Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Ketika saya bekerja di Jakarta, saya mempunyai kawan-kawan yang berasal dari Surabaya. Teman-teman saya dari Surabaya ini mempunyai satu nasionalisme. Wah, nasionalisme ya. Rasa kedaerahan yang tinggi. Jadi mereka, sebetah-betahnya mereka di Jakarta, mereka mempunyai sebuah keinginan untuk tetap kembali ke kota Surabaya. Mereka mempunyai prinsip bahwa semaju-majunya kota Jakarta, mereka masih merasa nyaman untuk tinggal di Surabaya. Jadi sebagian besar teman-teman saya yang berasal dari Surabaya, akhirnya mereka pulang ke kampung halaman mereka setelah punya pengalaman cukup untuk bekerja di Jakarta. Saat ini beberapa kawan saya tinggal di Surabaya dan mendirikan usahanya sendiri di bidang kacamata. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan seorang tokoh, yaitu Nehemia. Nehemia mempunyai keputusan untuk pulang ke kampung halamannya ketika ia sudah memiliki pekerjaan yang cukup baik di negeri perantauan. Istilahnya negeri perantauan, atau kalau pada saat itu negeri pembuangan. Baik, kita akan bersama-sama melihatnya dalam kitab suci. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Nehemia. Nehemia 1 ayat 1 sampainya ke 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nehemia 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 11. Demikianlah firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini
dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku atau Nehemia ini juga juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, diberkatilah kita yang mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Keluar dari Zona Nyaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Nehemia adalah tokoh Alkitab yang terkenal karena keberhasilannya memimpin pembangunan kembali tembok kota Yerusalem yang telah runtuh. Tembok-tembok ini runtuh ketika para penguasa Babel waktu itu mengadakan penyerangan dan menduduki negara-negara di sekitarnya dan mengangkat semua penduduknya untuk dijadikan budak di negara Babel. Dan kota tempat mereka tinggal atau kota-kota jajahan itu dihancurkan. Nah, Nehemia terkenal dengan kepemimpinannya ketika memimpin bangsa Israel membangun kembali kota Yerusalem. Sebelum Nehemia memimpin pembangunan itu, Nehemia adalah seorang yang berkedudukan tinggi. Tadi dikatakan di ayat terakhir, kalimat terakhir, Nehemia adalah juru minuman raja. Ya, Nehemia menjadi juru minuman di kerajaan Persia waktu Raja Artasasta memerintah. Apa istimewanya juru minuman raja ini? Pada saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, juru minuman raja adalah orang kepercayaan, tangan kanan dari raja. Dialah yang akan mencicipi semua minuman yang akan dinikmati oleh raja. Jadi ketika minuman itu mengandung racun, maka dialah yang akan merasakan itu dahulu. Artinya dia ini tempat sortir dari minuman. Nah, ketika raja keracunan, maka dialah yang disalahkan. Jadi raja ketika memilih seorang juru minumnya, itu tidak sembarangan. Dia harus betul-betul percaya kepada orang tersebut, dan orang tersebut sangat ia kasihi dan sangat ia sayangi. Artinya raja sangat percaya kepada juru minuman ini. Jadi ketika Nehemia meninggalkan pekerjaannya itu bukanlah hal yang mudah, Bapak, Ibu. Dia sudah mendapat sebuah kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, pekerjaan yang bagus di negara Persia. Ya, pada saat itu Persia berhasil mengalahkan Babel. Akhirnya Persia menjadi negara adikuasa saat itu, dan orang-orang banyak yang bekerja di kerajaan Persia. Hidupnya sudah nyaman, hidupnya sudah mapan, sudah enak di negeri orang, di Persia. Ketika ia mendengar berita dari negerinya, negeri nenek moyangnya, negeri keluarganya, yaitu Yerusalem, ia bersedih. Berbulan-bulan ia bersedih. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Ya, Bapak, Ibu, Nehemia berbulan-bulan merenungi apa yang akan ia putuskan. Selama 4 bulan, ya, kita bisa lihat di Nehemia 1 ayat 1, di sana dikatakan bulan Kislu, sedangkan Nehemia 2 ayat 1, di sana dikatakan bulan Nisan. Ada 4 bulan antara Kislu ke Nisan dalam bulan Yahudi. Perlu waktu 4 bulan untuk Nehemia akhirnya memutuskan, aku harus pulang kembali ke kampung halaman untuk membangun negeriku. Apa yang dilakukan Nehemia selama 4 bulan? Dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, saya mencatat ada 3 hal yang dilakukan oleh Nehemia. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, dalam ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga, saya menyimpulkan ini adalah bentuk perhatian Nehemia kepada bangsanya. Jadi ketika Nehemia mendapat kunjungan dari Hanani, saudaranya, ia bertanya bagaimana keadaan Yerusalem. Inilah bentuk perhatian seseorang. Meskipun Nehemia sudah mempunyai pekerjaan dan kedudukan yang terhormat di negara lain,
dia pasti sibuk, dia pasti punya uang banyak, dia pasti berada dalam posisi yang nyaman dan tentram dan aman. Ia masih sesekali bertanya, bagaimana keadaan negeriku? Inilah bentuk perhatian dari seorang yang terhormat. Nehemia bukan pribadi yang hanya melihat keberhasilan dirinya, lalu melupakan bangsanya. Ya, kalau dia hanya fokus pada dirinya, aku sudah berhasil, kenapa lagi aku tanya penderitaan orang lain? Kenapa lagi aku tanya negeriku? Aku di sini sudah enak kok. Negeriku ya sudah aku tinggalkan lama dan sudahlah. Bisa saja dia melakukan itu, tetapi Nehemia tidak melakukan itu. Dia tetap bertanya, bagaimana keadaan negeriku? Inilah bentuk perhatian. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia, ia perhatian kepada bangsanya. Yang kedua, dalam ayat 4 sampai ayat 7 saya menyimpulkan Nehemia berdoa, mengakui kesalahan bangsanya dan menanggung kesalahan bangsanya, termasuk kesalahan dia juga. Tadi kan dikatakan bahwa kesalahanku dan kesalahan keluarga-keluargaku, artinya meskipun Nehemia tidak ikut serta dalam kehancuran bangsa Israel saat itu, ya ketika Nehemia ada di negeri Persia, Yerusalem sudah coba dibangun oleh beberapa kelompok orang Yahudi yang masih tinggal, tetapi gagal karena mereka penuh dengan ketidakbersamaan. Jadi tidak ada gotong royong, tidak ada kerjasama, sehingga gagal membangun kembali kota Yerusalem. Nehemia tidak menyalahkan bangsanya saja, tapi dia mengatakan bahwa ini juga termasuk kesalahanku dan keluargaku. Nehemia duduk menangis dan berdoa. Ia bersedia menanggung kesalahan bangsanya meskipun tidak melakukan kesalahan. Jadi hal yang kedua dilakukan oleh Nehemia. Nehemia berdoa untuk bangsanya, mengakui dan juga menanggung kesalahan bangsanya. Dia bertanggung jawab. Yang ketiga, dalam ayat 8 sampai 11 saya menyimpulkan Nehemia berdoa memohon pertolongan Tuhan atas bangsanya. Ya, setelah ia mengakui dosa, menanggung kesalahan, Nehemia lalu berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan membantu bangsanya. Bagaimana ia berdoanya? Ia mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan di zaman-zaman Musa, karya Tuhan dan janjinya kepada kehidupan umat pilihannya yaitu Israel. Ya, Nehemia mengingat kembali kebaikan Tuhan. Ini yang ketiga. Ia memohon pertolongan kepada Tuhan dengan mengingat kembali karya Tuhan dan janjinya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 3 hal dilakukan oleh Nehemia selama 4 bulan. Pertama, ia perhatian kepada bangsanya. Ia tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, ia berdoa dan mengakui kesalahannya, kesalahan bangsanya juga sebagai kesalahannya dia. Dan yang ketiga, ia mohon pertolongan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, keberanian Nehemia setelah 4 bulan akhirnya meninggalkan kerajaan Persia, kembali ke Yerusalem untuk memimpin pembangunan kota Yerusalem, adalah contoh bahwa ia meninggalkan kehidupan lamanya yang sudah nyaman dan memilih hidup baru yang penuh dengan perjuangan. Ya, ia juga sebenarnya belum tahu apakah ia berhasil atau tidak. Tetapi ia mengambil keputusan. Aku akan meninggalkan kehidupanku yang lama, walaupun sudah nyaman. Aku akan kembali ke kampung halamanku dan aku akan membangun bangsa. Inilah sikap seorang yang berani keluar dari zona nyaman.
kenyamanan hidup Nehemia yang lama, hidup di duniawi, hidup dengan posisi penting, hidup untuk dirinya sendiri, ia tinggalkan. Menuju kehidupan baru di Yerusalem, hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Karena itu adalah kota Tuhan. Tuhan membuat karyanya yang besar di dalam kota Yerusalem. Ada umat pilihannya. Ya, Nehemia meninggalkan kehidupan lamanya yang hanya untuk dirinya sendiri, menuju kehidupan baru untuk Tuhan dan juga untuk umat pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini mungkin kita berada dalam kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sudah enak. Tapi mari kita kembali introspeksi dan melihat diri kita. Apakah hidup kita yang nyaman di hari ini hanya untuk diri kita sendiri? Atau hidup kita yang nyaman di hari ini sudah berguna untuk sesama kita atau belum? Kita bisa koreksinya dari diri kita masing-masing. Dari keluarga kita, mari kita bertanya kepada keluarga kita. Pekerjaanku saat ini sudah juga memperhatikan kalian atau belum? Silakan Bapak Ibu tanya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Tanya kepada mereka semua. Apakah pekerjaanku membuat aku melupakan kalian atau tidak? Kalau mereka menjawab iya, berarti kita yang kurang peka selama ini. Saya tidak bermaksud membuat Anda, Bapak Ibu semua, untuk tinggalkan pekerjaanmu yang lama, tidak. Tapi mungkin saja kita harus mengatur sedemikian rupa waktu kita di dalam berusaha dan bekerja itu tanpa meninggalkan keluarga kita. Mereka juga butuh perhatian, Bapak Ibu. Mereka tidak hanya butuh harta kita, mereka butuh kasih sayang kita. Mereka butuh kita tanya, apa kabarmu hari ini? Anak-anak butuh kita juga perhatian. Bagaimana rapotmu kemarin? Bagaimana hasil ulanganmu hari ini? Duk, Dik, Mas, udah punya pacar belum? Mereka butuh perhatian itu. Ada banyak hal dalam kehidupan keluarga kita yang memang butuh perhatian. Baik peranan kita sebagai suami, baik peranan kita sebagai istri, baik peranan kita sebagai anak-anak. Ya, kita juga mempunyai peran dalam kehidupan keluarga. Hidup ini tidak hanya untuk mencari uang dan harta. Memperhatikan diri itu baik, tetapi memperhatikan orang lain juga itu lebih baik. Bahkan jika pekerjaan kita hari ini, usaha kita hari ini mengurangi kehidupan kita, hubungan kita bersama Tuhan, itu kita harus introspeksi diri, periksa dirimu. Apa yang salah? Orang lain juga bekerja, orang lain juga berusaha, tapi mereka masih bisa bergereja, mereka masih bisa beribadah, mereka masih bisa berpelayanan, mereka masih bisa berdoa. Kenapa kamu tidak? Mungkin kita terlalu sibuk dalam pekerjaan kita. Mungkin kita terlalu sibuk mencari uang, mencari bisnis, dan sebagainya. Atau kita punya waktu luang sebenarnya, tapi kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Ya Bapak Ibu, jika hari ini zona nyamanmu adalah pekerjaan, introspeksilah, bagilah waktu. Ketika pekerjaanmu baik, keluargamu baik, pelayananmu bergereja baik, kehidupan bermasyarakat baik, puji Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, lihatlah gereja kita. Lihat gereja kita. Bapak Ibu, saya percaya
Semua dari kita diberikan talenta. Talenta kita bermacam-macam. Talenta kita berbeda-beda. Seperti tangan. Ya, ada kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari. Semua punya fungsi. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek. Tetapi lima-limanya ini kalau digunakan untuk menggenggam sangat kuat. Bagaimana kalau kelingkingnya sendiri? Juga tidak kuat. Ibu jari yang paling gemuk sendiri tidak kuat. Harus bersama-sama. Ya, di gereja juga demikian. Kita semua punya peranan, Bapak Ibu. Tidak ada satupun jemaat itu yang tidak punya peranan. Muda, tua, kaya, miskin, sederhana, tinggi, pendek, semua orang di gereja punya peranannya. Mari kita perhatikan, tanya kepada gereja kita, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja? Mari kita berdoa untuk gereja. Tuhan, gerejaku saat ini mungkin karena aku juga yang menjauhkan diri dari pelayanan. Gerejaku saat ini mengalami hal seperti ini karena aku kurang memberikan waktu untuk pelayanan. Itu yang dilakukan Nehemia. Dan yang ketiga, mari kita berdoa. Tuhan, aku memohon kepadamu, kembalikan gereja ini seperti semangat di gereja mula-mula. Bagaimana orang bersama-sama mengangkut batu kali untuk membangun gereja Rayon 2. Bagaimana orang-orang bersama-sama membakar batu bata untuk membangun gereja Rayon 3. Bagaimana orang bersama-sama membantu di para tukang-tukang di Rayon 1 membangun gereja Rayon 1. Mencari roti, menjual roti. Polin, kita bersama-sama dulu Bapak Ibu. Doakan itu. Mohon kepada Tuhan, kebersamaan itu kembali dalam gereja kita. Ya, bila kita seperti Nehemia saat ini, keadaan gereja kita saat ini, kita merasa tembok-tembok gereja, dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, program-program gereja menurut Bapak Ibu belum berjalan dengan maksimal. Mari kita berikan talenta kita, waktu kita. Anda yang diberikan kemampuan musik, berikan waktu untuk melayani musik. Anda diberikan waktu talenta untuk mengabarkan firman, berikan waktumu untuk menyampaikan firman. Jangan malah menghindari hidup di negara lain, hidup di dunia lain, hidup dalam persekutuan lain untuk dirimu sendiri. Ya Bapak Ibu, bagaimana juga dalam kehidupan bermasyarakat? Sama juga. Bernegara, sama juga. Tanya kepada lingkunganmu, apa yang bisa saya lakukan, bisa saya kerjakan. Berdoa untuk lingkunganmu. Lingkunganmu kurang aman, mungkin saja itu kesalahan kita juga karena kita malas untuk bersiskambling dan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Keluar dari zona nyaman itu juga sama ketika Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Kita dulunya itu nyaman dengan kehidupan yang penuh dosa. Ya, pekerjaan yang penuh dosa, usaha yang penuh dosa, kehidupan yang penuh dosa. Kita nyaman, kita suka. Tuhan mengeluarkan kita dari zona yang enak itu. Mengikuti Dia. Memikul salibnya. Ya, apa yang dulu kita anggap enak, kita harus tinggalkan. Mengikut Tuhan sepenuh dengan sukacita, tetapi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap bersaksi. Kita harus tetap beribadah, berdoa, bersekutu, melayani. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita bersama-sama telah merenungkan. Kita harus melihat diri kita saat ini. Jika hari ini kita sangat-sangat merasa nyaman, tetapi di pihak lain keluarga kita ternyata
butuh perhatian kita. Gereja kita ternyata butuh pelayanan kita. Mari, seperti yang dilakukan Nehemia, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita kembali ke dalam keluarga kita, perhatikan mereka. Kita kembali kepada gereja kita melayani di gereja untuk membangun semuanya di dalam Tuhan. Ketika tembok Yerusalem itu dibangun oleh orang-orang sebelum Nehemia, beberapa kali mereka mengalami kegagalan. Ya, kegagalan. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekitar? Mereka menertawakan kegagalan tersebut. Mungkin itu juga yang terjadi ketika gereja dibangun, ketika di dalam gereja banyak permasalahan, ketika di dalam gereja banyak perselisihan, ketika di dalam gereja banyak pertengkaran, ketika rumah tangga kita penuh pertengkaran, ketika rumah tangga kita penuh perselisihan, mungkin saja orang-orang di sekitar kita menertawakan kita. Tetapi ketika gereja, ketika keluarga, ada orang-orang yang seperti Nehemia, punya keyakinan teguh, punya kepemimpinan yang baik, dan akhirnya gereja dan keluarga semuanya memuliakan nama Tuhan, bangsa-bangsa sekitar bukan hanya tutup mulut, mereka akan juga ikut memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.